Siap, terima kasih Bu. Jadi dari kelompok kami, izin mendaftarkan diri, ada Ahmad Al-Badawi, kemudian ada Mas Bram Pandega Putra, ada Mbak Endah Cahyati, ada Mbak Hesti Nurhandayani, ada saya sendiri Mutia Hermisa, kemudian ada Mbak Rima Ahsanah Salsabila yang tadi sempat bertanya, wakil kelompok kami, kemudian ada Mas Yasman Elizaluhu. Untuk materi pertama, itu nanti akan disampaikan secara urut abjad. Bu, izin dari Mas Ahmad Badawi, kami silahkan. Ya, terima kasih Kak Mutia. Izin Bu, izin menjelaskan untuk materi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu apa itu pajak. Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh undang-undang. Digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Jadi pajak itu dia sifatnya memaksa. Next, Kak. Untuk komponennya sendiri dalam menghitung pajak, yaitu ada tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Next. Untuk selanjutnya, terima kasih Mas Ahmad Al-Badawi. Selanjutnya untuk tarif pajak dan beserta fungsinya akan dijelaskan oleh Mas Brama. Kepada Mas Brama kami silakan. Siap, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Mutia. Izin menjelaskan pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. Umumnya ditetapkan dalam bentuk persentase yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan. Itu secara umum ya, karena ada beberapa juga pajak yang memang spesifik seperti mungkin bea materai dan juga cukai rokok. Itu kan tergantung harga rokoknya dan bea materai itu kan kalau sekarang yang ini cuma 10.000 aja. Kemudian fungsinya. Fungsi tarif pajak itu yang pertama sebagai alat hitung, yaitu sebagai faktor pengali dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar, dan juga yang kedua yaitu sebagai alat kebijakan, yang mana digunakan pemerintah untuk mengatur stabilitas ekonomi dan pemerataan pendapatan. Sekian. Terima kasih, Baik, Kak. ya terima kasih juga Mas Brama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Hesti terkait dasar pengenaan pajak. Kepada Mbak Hesti kami silakan. Oh, baik, karena seperti yang Mbak Hesti sedang ada agenda, mungkin belum tersambung ke Zoom, saya izin menjelaskan, membantu Mbak Hesti untuk dasar pengenaan pajak. Untuk dasar pengenaan pajak sendiri itu, tadi kan saya jelaskan juga ya, sama Mas Brahma ada tarif pajak, ada dasar pengenaan pajak. Untuk dasar pengenaan pajak sendiri itu adalah nilai, jumlah, atau dasar harga berupa uang jadikan basis atau acuan untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang. Jadi kalau misalnya tarif pajak itu berapa tarifnya, dasar pengenaan pajak itu lebih kepada objek yang dikenakannya, berapa besaran dasar yang kita jadikan perhitungannya seperti itu. Nah, untuk bentuk DPP-nya itu sendiri itu berbeda untuk setiap jenis pajaknya. Contoh DPP itu Dal- atas DPP-nya itu adalah penghasilan kena pajaknya atau penghasilan itu setelah dikurangi PTK tadi yang sempat dijelaskan oleh kelompok satu sebelumnya. Nah, atau contoh juga lain untuk DPP lainnya itu seperti PPN itu udah bisa juga dari harga jual, nilai penggantian, dari nilai impor, kalau misalnya untuk nilai dari nilai ekspor atau nilai lain-lain yang ditetapkan seperti itu. Nah, rumus kuncinya ini contohnya rumus kuncinya itu jadi ngitungnya ya pajak terutang itu dihitung dari tarif pajak dikalikan dengan DPP-nya seperti itu. Nah, kemudian masuk ke jenis-jenis tarif pajak. Untuk jenis-jenis tarif pajak ini sendiri dijelaskan oleh Mbak Endah. Izin Mbak Endah. Mungkin lanjut lagi berarti ya, untuk Mas Brahma apakah bisa dibantu terkait penjelasan pajak tarif progresifnya? Siap, boleh, Kak. Oke, yang pertama, salah satu jenis tarif pajak itu tarif progresif. Jadi, eh, persentase tarif pajak semakin naik seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Bertujuan untuk mencerminkan asas keadilan di mana yang berpenghasilan lebih tinggi dikenakan tarif lebih besar. Penerapan utamanya itu ada pada pajak penghasilan atau PPh orang pribadi dalam negeri pasal 17 Undang-Undang HPP.
Seperti yang ada di gambar ini, ada 2, 3, 4, 5, ada 5 lapisan ya. Yang pertama sampai dengan 6, penghasilan tahunannya sampai dengan 60 juta itu tarifnya 5%. Kemudian 60 juta sampai 250 juta itu tarifnya 15%. Kemudian selanjutnya 250 juta sampai 500 juta tarifnya 25%. Selanjutnya 500 juta sampai 5 miliar itu 30%. Dan di atas 5 miliar tarifnya 35%. Ya, terima kasih Mas Brahma. Nah, kalau tadi saya jelaskan ya sama Mas Brahma itu yang tarif perpajakan, di mana tarifnya itu meningkat atau dari berapa besaran DPP-nya tadi. Nah, yang selanjutnya itu ada tarif proporsional atau proportional tax rate, di mana kalau tadi yang progresif itu dia semakin naik, apa namanya tarifnya, kalau proporsional itu tarifnya tetap. Nah, tapi kan udah jelas juga ya sama Mas Brahma, ada juga yang tarif tetap tuh kayak contohnya biaya materai. Tapi kalau tarif proporsional itu lebih ke kayak persentase. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ya terkait Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 di pasal 7-nya di ayat 1 dan 2 itu dijelaskan kalau misalnya tarif contohnya tarif PPN lah. PPN di pasal 7 jelaskan kalau besarannya itu 11% mulai tanggal 1 April 2022, tapi mulai efektif per 1 Januari itu 12%. Nah, sedangkan di pasal 7 ayat 2-nya itu dijelaskan bahwa untuk PPN untuk DPP tertentu seperti barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak itu tarifnya 0%. Nah, terus tadi kan itu apa namanya jelaskan juga ya bahwa sebenarnya yang paling jadi pokok utamanya itu terkait perhitungannya itu ialah dengan mengalihkan PPN terutang dikalikan tarif atau tarif dikalikan dengan DPP. Itu sebenarnya sudah diatur di Undang-Undang HPP juga di pasal 8A terkait dengan PPN tadi. Selanjutnya itu adalah terkait dengan tarif tetap atau regresif akan dijelaskan oleh Rima. Selanjutnya di nomor 3 ada tarif tetap atau regresif. Itu adalah tarif pajak yang dikenakan berupa nominal tertentu, bukan dalam bentuk persentase, dengan besaran yang sama, tidak terpengaruh oleh besarnya dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, pajak ini tidak bergantung pada kemampuan atau besar kecilnya pendapatan wajib pajak. Nah, contoh penerapannya di Indonesia itu udah ada di pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai yang menetapkan bea materai dikenakan dengan tarif tetap sebesar 10.000 untuk dokumen-dokumen perdata tertentu, kayak misalnya cek, terus surat perjanjian dan lain-lain. Walaupun simpelnya itu kayak mau berapapun nilai kontraknya, 6 juta atau bahkan sampai 600 juta, biaya materainya itu tetap sama Rp10.000. Tuh. Selanjutnya Kak Mutia. Ya, baik. Selanjutnya tarif degresif, yaitu persentase tarif pajak itu menurun seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak atau objek pajak. Nah, intinya semakin besar penghasilan atau nilai objek pajak, persentase pajaknya itu justru makin mengecil. Dan ini berkebalikan dari tarif progresif yang tadi udah Kak Mutia jelasin. Nah, tarif ini tuh jarang diterapkan di Indonesia, umumnya dipakai untuk tarif pajak atas harta atau kekayaan tertentu. Meskipun jarang, tapi tetap ada contoh nyatanya yang dilakukan di Indonesia, itu pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan minyak dan gas bumi yang udah diatur pada PMK nomor 186 tahun 2019 tentang PBB tentang pajak bumi bangunan sektor pertambangan. Terima kasih. Selanjutnya terakhir adalah contoh kasus yang akan dijelaskan oleh Mas Eli. Untuk Mas Eli, apakah sudah bergabung ya? Mungkin Mas Eli belum ya? Belum kamu Tia. Oke. Untuk yang contoh kasusnya kan kami jelaskan. Tadi kan udah dijelaskan ya teman-teman sekalian. Jadi
Untuk tarifnya ada beberapa macam ya, ada yang progresif, degresif, tarif tetap sampai dengan proporsional. Nah, untuk contoh kasusnya itu kita ambil yang contoh tarif progresif tadi. Jadi contohnya itu Bapak Andi adalah seorang karyawan yang penghasilan kena pajak dalam setahun sebesar 700 juta. Nah, kan kita tadi ingat kuncinya ya, kalau kata keywordnya itu, kalau progresif berarti meningkat, degresif dari dia tarifnya turun, proporsional berarti tarifnya tetap gitu. Nah, kalau yang tarifnya naik tadi, berarti ketika penghasilannya naik, maka nanti persentase yang dikenakan juga naik. Contohnya di sini adalah 4 lapisan, seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Brahma juga. Contohnya lapisan pertama, dia PKP yang terkena pajaknya sebesar 60 juta dengan tarif 5%. Sehingga tadi kita ingat lagi bahwa perhitungannya itu dari tarif pajak dikalikan dengan DPP atau PKP yang terkena pajak tadi. Jadi 5% dikalikan 60 juta, sehingga PPh terutang menjadi 3 juta. Dan selanjutnya, kalau misalnya yang terkena tadi 190 juta dikenakan tarif 15%, sehingga perhitungannya 15% dikali 190 juta, sehingga 15% dikali 190 juta menjadi 28.500. Untuk layer ketiga yaitu 250 juta dikalikan tarif 25%, yaitu perhitungan 20% kali 250 juta dan seterusnya, sehingga ketika di total dari masing-masing layernya dikalikan dengan tarif masing-masing, totalnya ada 154 juta. Sehingga apabila Bapak Andi menghasilkan PKP-nya 700 juta, maka PPh terutangnya menjadi 194 juta dalam setahun seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, teman-teman sekalian dan Bu Mutiara. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, atau kalau yang malu-malu bisa bertanya melalui chat. Terima kasih. Silakan dari kelompok pertama ya untuk menanyakan kepada kelompok 2 ya. Izin menanyakan dalam penggunaan materai sebagai bentuk pajak apa? Ini. Apa syarat atau ketentuan dokumen yang wajib menggunakan materai? Mungkin ditampung dulu ya. Ada pertanyaan lain lagi? Oke, dari pertanyaan kamu Stika nih. Pertanyaannya adalah jika suatu negara ingin mengurangi ketimpangan pendapatan, jenis tarif pajak apa yang paling efektif diterapkan pada pendapatan individu? Terus dari Mas Wahyudi, kenapa SPT wajib dilaporkan? Oke, mungkin dari kelompok 2 sudah ada yang mau dijawab? Mungkin dari pertanyaan dari Kak Dian, Mbak Dian Kusumawati. Izin menjawab, Bu. Oke, silakan Mas Ahmad. Untuk dokumen yang dikenakan bea materai sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu dia yang bersifat perdata ataupun yang digunakan di pengadilan. Jadi kalau untuk yang bersifat perdata itu kayak seperti surat perjanjian jual beli tanah, atau kontrak meminjam, pinjam meminjam, akta notaris, PPAT, ataupun dokumen yang memuat uang dengan ketentuan lebih dari 5 juta rupiah. Dan kalau untuk yang kedua tadi yang digunakan di pengadilan, surat
perjanjian yang biasanya dijadikan bukti perkara. Lebih ke hukum sih, Bu. Siap. Izin, Bu. Oke, makasih Mas Ahmad. Oke, berarti eh, yang ditandatangan materi itu adalah yang berkekuatan hukum ya, tadi ya, yang sudah disampaikan oleh Mas Ahmad. Oke, mohon dijelaskan Mas Rizpugi, mohon dijelaskan peraturan PPh bagi badan usaha atau koperasi. Oke, itu pertanyaan tambahan dari Mas Rizpugi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Mustika atau Mas Wahyudi. Mungkin dari teman-teman yang lain mau on mic untuk bertanya, saya persilahkan. Ibu izin menjawab yang pertama. Eh, Kalau menurut kami, untuk suatu negara itu mengurangi ketimpangan pendapatan, itu yang paling efektif yaitu dari pakainya tarif yang progresif. Karena tadi kan udah dijelasin kalau tarif progresif itu persentase pajaknya meningkat seiring dengan eh, naiknya penghasilan wajib pajak. Jadi kalau misalnya orang yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak dengan tarif yang lebih besar secara proporsional dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan rendah. Jadinya kalau misalnya eh, dengan tarif progresif juga meningkatkan pendapatan negara secara signifikan tanpa membebani kelompok menengah ke bawah. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih Mbak Rima. Saya sangat setuju ya Mbak Rima ya. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin ada penaikan PPN gitu ya. PPN itu kan bagi semua lini gitu ya, dari yang lini paling kecil, mohon maaf ya, mungkin bagi warga yang kurang mampu gitu sampai yang mampu gitu ya. Kenaikannya 12%. Bagi saya itu tidak apa ya, tidak adil gitu. Padahal perpajakan itu sendiri kan konsepnya ada asas keadilan gitu ya. Kalau menurut saya pribadi cocoknya memang dikenakan adalah PPh atau pajak penghasilan badan maupun orang pribadi gitu ya. Semakin banyak eh, profit atau laba bagi badan atau gaji yang diterima oleh individu itu sudah seharusnya dikenakan pajak sebesar mungkin gitu ya. Itu adil kan ya, karena memang walaupun memang kita ketika kerja pastilah ya, mana mau sih prinsip manusia gitu ya dipotong pajak gitu ya, dikurangi oleh pajak, padahal kan itu kontribusinya untuk negara itu sendiri gitu, untuk mengatasi ketimpangan. Jadi kalau menurut saya yang relevan adalah menggunakan PPh atau pajak penghasilan gitu. Tapi sebenarnya di PPh badan itu sendiri ada yang namanya tax plan. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa mengecilkan apa namanya profit mereka dengan cara meninggikan atau mengakui beberapa biaya gitu. Cuman itu kategorinya masih apa namanya, masih legal gitu ya, kecuali memang udah mengemplang. Kalau mengemplang kan berarti dia benar-benar nggak sesuai dengan aturan, jadi dia bikin biaya-biaya yang diakuin oleh perusahaan tapi tidak ada peraturannya, itu baru tax evasion atau penggelapan pajak. Tapi kalau misalkan tax avoidance atau penghindaran pajak itu biasanya, atau tax plan ya, itu masih dibolehkan oleh negara. Tapi mungkin jangan, ini jadi PR ya untuk negara ya, biar apa ya, kalau perusahaan lebih sering melakukan tax plan atau sering melakukan tax avoidance gitu kan, lama-lama ketahuan juga gitu ya. Itu mungkin PR dari untuk negara gitu, gimana caranya meningkatkan eh, apa ya, PPh badan ini sendiri tidak sering melakukan hal tersebut. Gitu mungkin dari saya Mbak Mustika. Progresif ya Mbak, dengan menggunakan apa, PPh ya. Mungkin selanjutnya ada yang mau dijawab lagi?
Izin menjawab untuk Kak Wahyudin Arifin. Kenapa sih SPT itu wajib dilaporkan? Yang pertama, SPT adalah surat pemberitahuan yang artinya formulir yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya pajak yang terutang dan pembayaran pajak kepada DJP ataupun Direktur Jenderal Pajak. Ada dua jenis SPT. Yang pertama yaitu SPT tahunan yang dilaporkan setiap tahun. Ada yang kedua yaitu SPT masa yang dilaporkan setiap bulan untuk jenis pajak tertentu seperti PPN ataupun KPH. Alasan kenapa sih eh, SPT wajib dilaporkan? Yang pertama yaitu sebagai bentuk kewajiban hukum warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ataupun KUP. Setiap wajib pajak berkewajiban untuk melaporkan SPT. Artinya, melaporkan SPT bukan pilihan, tetapi kewajiban umum, kewajiban hukum bagi siapapun yang memiliki NPWP. Yang melaporkan penghasilan dan menghitung terutang dengan melaporkan SPT, pemerintah bisa mengetahui beberapa besar penghasilan seorang atau perusahaan, berapa besar pajak yang harus dibayarkan, dan apakah ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Yang ketiga yaitu sebagai bukti kepatuhan pajak, SPT menunjukkan bahwa seseorang patuh dan taat membayar pajak. Bukti pelaporan ini sering dibutuhkan untuk yang pertama yaitu mengurus pinjaman barang, yang kedua mengajukan kredit rumah atau kendaraan, yang ketiga mengurus tender ataupun proyek, yang keempat yaitu melamar pekerjaan di lembaga tertentu. Eh, Kesimpulannya yaitu SPT wajib dilaporkan karena kewajiban hukum, alat pelaporan penghasilan dan kepatuhan pajak, sarana kontribusi pada negara untuk menghindari sanksi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, saya menambahkan ya, izin Mbak Endah ya. Kenapa sih harus melaporkan SPT gitu? Karena pembayaran pajak itu sendiri kan sistemnya adalah self assessment ya. Jadi kita yang melaporkan sendiri, kita yang membayar, kita yang melaporkan gitu ya. Dan negara itu menyerahkan seutuhnya kepada PP masing-masing agar adanya kepatuhan atau adanya maksudnya melihat nih kejujuran dari WP itu sebenarnya jujur atau tidak gitu. Makanya diberikan hak itu gitu. Makanya dengan adanya SPT diharapkan apa yang mereka sudah peroleh, misalkan di situ kan ada eh, apa ya pengungkapan pengungkapan aset ya. Nah, apakah si WP itu benar-benar jujur atau tidak mengungkapkan asetnya, mengungkapkan gajinya gitu. Makanya itu penting karena selama ini yang mengevaluasi atau yang mengerjakan itu semua adalah dari wajib pajak itu sendiri, bukan dari negara. Makanya di akhir negara minta laporannya gitu dari WP gitu ya, teman-teman ya. Makanya WP itu penting atau wajib dilaporkan. Karena kalau tidak dilaporkan banyak tuh sanksi-sanksinya kan. Seperti itu Mas Wahyudi. Terima kasih, Bu. Ya, mungkin dari kelompok dua mau menjawab lagi pertanyaan dari Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nurmalasari. Yang silakan. pertanyaannya terkait dengan kapan pemerintah cenderung menggunakan tarif pajak progresif dan kapan pemerintah cenderung menggunakan tarif pajak proporsional. Nah, kalau misalnya kita lihat dari penerapan sejauh ini, sama kita lihat dari bahan paparan tadi yang sempat kita bahas, sebenarnya tarif pajak progresif itu digunakan untuk menghindari kesenjangan pendapatan antar masyarakat seperti itu. Makanya eh, kan setiap masyarakat punya pendapatan yang berbeda gitu. Makanya dia pakainya progresif. Orang yang pendapatannya semakin tinggi, maka pajak yang dikenakan akan semakin besar. Nah, kalau misalnya untuk yang tarif pajak profesional itu tadi, itu cenderung untuk berlaku sama untuk ke semua orang, seperti PPN, di mana dia hanya dikenakan sebesar 12% gitu. Jadi kayak karena tidak ada perbedaan perlakuan antar masyarakat seperti itu, makanya diambil yang tarif pajak proporsional seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau jawab lagi dari kelompok kedua? Izin Bu, saya izin mau menjawab pertanyaan dari Mas Rivaldi terkait Oke. tarif perhitungan cukai.
Di Indonesia sendiri, barang kena cukai itu hanya ada tiga, yaitu hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan juga etil alkohol. Nah, untuk perhitungan cukainya sendiri, itu berbeda-beda tergantung jenisnya. Misal ada sigaret kretek mesin, ada cerutu, itu beda-beda. Jadi, dihitungnya itu memang per batang. Itu untuk rokok yang biasa. Kemudian ada juga hasil tembakau lain tuh mungkin seperti tembakau iris itu juga ada sendiri, eh, hitungannya per gram itu berapa ribu. Jadi kalau ini dia tuh tarifnya lebih ke bisa dibilang proporsional karena dia tergantung barangnya itu apa, tergantung jenisnya apa. Itu beda-beda. Termasuk juga dengan alkohol. Alkohol juga itu tarifnya tergantung dengan golongannya. Ada jadi tergantung kadar kadar alkoholnya itu masuk ke golongan berapa, di golongan itu dia masuknya tarif berapa. Jadi kurang lebih sama seperti tarif PPN. PPN kan sudah pasti sama seperti tarif rokok juga. Seperti itu, Bu. Seperti itu ya, Mas. Tadi siapa? Mas Rivaldi ya. Nah, sebenarnya jadi dilema untuk Pak Purbaya ya. Pak Purbaya kan sekarang jadi Menteri Keuangan yang sekarang ya. Jadi kalau misalkan kan ada rokok ilegal ya. Rokok ilegal itu karena memang cukainya itu yang murah gitu ya, sehingga harga rokok rokok ilegalnya itu murah juga gitu. Nah, kalau misalkan negara menaikkan cukainya gitu ya, itu pendapatan negaranya bertambah atau berkurang? Kalau cukainya ditambahkan atau dinaikkan? Eh, izin Bu, tergantung sih sebenarnya kalau secara ideal harusnya naik. Namun bisa jadi turun kalau bisa ternyata masyarakat yang membeli rokoknya turun gitu. Oke. Kalau secara teori harusnya naik ya. Tapi dilemanya kenapa? Dilemanya karena kan kita ada Kementerian Kesehatan ya. Kalau misalkan naik, tapi malah bikin masyarakat Indonesia itu banyak yang sakit gara-gara rokok, itu kan juga menjadi PR juga untuk negara gitu. Karena memang beberapa persen pendapatan dari negara itu sendiri kan dialihkan untuk subsidi BPJS gitu ya. Dan itu sakit-sakit yang berkaitan dengan rokok atau misalkan kayak kanker gitu juga tetap diklaim oleh BPJS gitu. Tapi kalau misalkan diturunkan, artinya juga banyak nih, makin banyak nih rokok ilegal gitu ya. Kalau misalkan rokok ilegal semakin menjamur, ya perusahaan-perusahaan rokok ya seperti Gudang Garam dan semua yang lain-lain itu juga kan selain cukainya, pendapatan cukai yang berkurang, terus pendapatan pajaknya juga berkurang kan. Bahkan mungkin juga bisa menjadi apa ya, jadi kolaps gitu ya. Padahal kan di gudang garam sendiri atau perusahaan rokok lainnya juga kan banyak karyawannya ya. Kalau misalkan karyawannya dihentikan kan juga itu nambah apa ya, pengangguran gitu. Angka tingkat penganggurannya juga semakin meningkat gitu. Nah, kita lihat aja nih nanti kebijakan dari Pak Purbaya apakah menaikkan cukainya atau menurunkan cukainya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin dari selanjutnya ada yang mau dijawab? Oke, Izin dari jawab dari pertanyaannya Kak Sinta, Bu, yang apa dampak silakan. ekonomi jika tarif pajaknya penghasilan dinaikkan, namun DPP-nya dipersempit. Jadi kalau misalnya tarif pajak itu dinaikkan, konsepnya kan berarti persentase pajak dari penghasilan itu akan meningkat. Nah, sedangkan kalau DPP-nya dipersempit, artinya jumlah atau jenis penghasilan yang dikenai pajak itu akan berkurang. Dampaknya
untuk ekonomi. Kalau untuk penerimaan negara, bisa jadi penerimaan negara atau pendapatan ini bakalan stuck atau bahkan bisa jadi turun. Kayak misalnya ya kayak kita jualan, terus tarifnya dinaikkan, jumlah pembelinya kan otomatis akan berkurang. Bisa jadi pendapatan total kita itu menurun. Terus kalau untuk dampaknya untuk WP-nya sendiri, pasti bakalan ada kecenderungan untuk menghindari pembayaran pajak itu. Kita aja, Bu. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Rima. Mungkin pertanyaan yang belum dijawab dari kelompok berapa? Dari siapa? Kak Nurmala ya. Kak Nurmala belum jawab. Mas Rivaldi sudah. Mbak Sinta sudah. Oh ini Mas Rizpugi belum nih. Berarti Mas Rizpugi dan Mbak Nurmala belum dijawab. Silakan mungkin dari kelompok kedua. Nanti saya akan menambahkan. Pertanyaan Mbak Normala tadi udah dijawab sama kamu Tia, Bu. Oke, terima kasih Mbak Mutia. Sorry ya. Oke, berarti tinggal Mas Rizpugi ya. Oke, dari Mas Rizpugi sudah? Belum? Hmm.
Oke, bagaimana kelompok kedua? Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau membantu menjawab, Mas Fauzan? Oke, saya jelasin sedikit ya, teman-teman. Jadi untuk PPh Badan ini ada di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Terus kalau yang tahun 2025-nya itu ada Undang-Undang Harmonisasi Perundang-undangan Pajak gitu ya. Nah, itu ada di pasal 17 bahwa ada tarifnya itu adalah 22%. 22% itu dikalikan dengan apa sih, Bu? Dikalikan dengan laba kena pajak gitu. Jadi profit ya atau omset dikurangkan dengan eh, bebannya, biaya atau biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, lalu dapat tuh laba kena pajak atau laba sebelum pajak ya. Nah, nanti angka itu yang akan dikalikan dengan 22% gitu. Jadi nanti kalau sudah dapat angkanya misalkan contohnya nih ya, omsetnya 5M gitu ya. Terus ternyata biaya operasionalnya adalah 3M, maka dapatkan 2M. Nah, 2M itu dikalikan dengan 22%, maka dapat 440 juta gitu. Nah, nilai itu yang akan dikurangkan ya, si 2M dikurangkan 440 juta gitu ya. Maka dapat berapa tuh? Kalau 2M dikurang 440 juta. 2M, 2M dikurang 440 juta. Maka dapatlah 1.560 juta. Nah, itu adalah laba setelah pajaknya. Tuh. Jadi mengenai eh, tarifnya adalah 22%, cara penghitungannya seperti tadi. Gitu. Itu ya. Terus tapi ada juga yang berkaitan dengan pasal lain yaitu pasal 31E UU PPH. Ada fasilitas pengurang tarif 50% dari tarif normal bagi badan dengan peredaran bruto kurang dari sama dengan 50 M. Hanya untuk bagian penghasilan kena pajak dari peredaran bruto sampai 4,8 M. Gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti eh, nilainya itu kurang dari sama dengan 50 M, maka akan dikenakan pengurang lagi gitu ya sebesar 50%. Itu menggunakan tarif eh, pasal 31E UU PPH gitu. Paham? Teman-teman paham? Suara saya terdengar kan ya? Apakah sudah menjawab, Mas? Siapa tadi? Tadi pertanyaan dari siapa ya? Oh ya, Mas Rizpugi. Baik, terima kasih Udah. Bu. Penjelasannya jelas Oke. sekali ya. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang mau menambahkan?